Halo, selamat siang semua. Jadi hari ini kita akan diskusi. Kebetulan di sini ada teman-teman dekat saya yang kebetulan kami udah lama nggak ketemu gitu. Nah, kebetulan di sini ada berita mungkin dari beberapa teman yang mungkin nggak tahu. Nah, berita pertama di sini ada tentang minyak goreng yang sedang langka-langkanya gitu. Nah, mumpung teman-teman saya ada yang berasal dari akademisi dan politisi, kita bisa tahu pandangan mereka. Nah, mungkin kita lihat pendapat dulu ya dari teman saya, Mas Edi. Ya, Pak Afgan, sekarang ini minyak goreng tuh sangat susah untuk dicari. Selain susah dicari, harganya juga mahal. Jadi bagaimana ya? Kalau begini terus nanti kalau minyak goreng mahal, nanti harga-harga semua pada naik. Kita makan apa nanti? Itu Pak Afgan. Oh, jadi mahal ya? Emang apa benar itu Pak dijual mahal, Bu Uis? Tuh Pak, saya tuh kadang suka dikomplain sama pelanggan juga ya. Tapi bagaimana lagi, memang dari sana juga sudah mahal. Mungkin ini diakibat stoknya terbatas mungkin ya Pak. Atau mungkin bahan bakunya langka atau ikut mahal. Oh, berapa lama sudah minyak goreng mahal ini, Bu? Semenjak kosong kemarin, tidak ada, sekarang jadi langka. Kemudian ya itu pada komplain gitu, ya saya nggak bisa apa-apa ya, dari sananya harganya segitu Pak. Tapi masih banyak yang beli nggak, Bu? Nah itu ada penurunan gara-gara harga langka ini, harga naik ini. Sama dengan minyak curah dengan minyak kemasan juga, Bu ya? Harganya sama-sama mahal ya? Ya betul, kira-kira yang biasanya saya jual 1 liter itu 15.000, 16.000, sekarang jadi 20.000-an Pak. Oke, kita tanya dulu menurut teman saya, Bu Sartika, beliau akademisi dan praktisi. Kira-kira bagaimana pandangan Ibu atas fenomena ini, Bu? Ya, jadi kan kalau peredaran barang di masyarakat itu langka, otomatis harganya jadi naik seperti itu. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa memberikan subsidi agar harganya bisa lebih terjangkau lagi oleh masyarakat dan mengatur peredarannya, jadi bisa biar lebih banyak. Jadi termasuk salah satunya membatasi kan permintaan ekspornya juga banyak. Jadi mungkin untuk mengamankan dalam negeri kita prioritaskan distribusi di dalam negeri terlebih dahulu. Oke. Nah, kita lihat bagaimana pandangan dari kolega saya, Pak Budi, seorang politisi. Kalau dari kami, untuk mengatasi masalah minyak goreng ini, sebenarnya kami sudah melakukan studi mengenai produksi minyak goreng dari berbagai perusahaan yang ada di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mereka mengekspor produk-produk mereka ke luar negeri. Maka dari itu kami dari pemerintah memberlakukan pembatasan ekspor untuk minyak sawit tersebut sampai perusahaan-perusahaan tersebut mampu memenuhi kuota yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan domestik kita sendiri. Oke, baik. Jadi harapannya semoga cepat turun ya minyak ini ya. Jadi kita sangat menunggu-nunggu gitu apa yang bisa diberikan oleh pemerintah agar rakyat kita semakin sejahtera. Di sini ada tentang kasus Bupati Bogor, Ade Yasin dan Ratna, kakak adik yang korupsi. Nah, ini kakak dan beradik mereka melakukan korupsi secara bersama-sama gitu. Nah, tentu gimana tanggapan sebagai netizen atau rakyat kita gitu. Silakan Mas Edi. Kalau temen-temennya seperti itu, korupsinya juga banyak, itu satu daerah. Kalau daerahnya banyak, nanti negara kita bagaimana? Bagaimana kita mau maju? Begitu sih Pak Afgan. Ya mungkin Bu Wis gimana pandangan terhadap berita ini, Bu? Parah, Bu ya? Maksudnya masa kakak beradik malah korupsi gitu? Iya Pak, matak jadi bikin harga-harga naik, mungkin yang harusnya kan uangnya bisa buat subsidi biar daripada dikorupsi, bisa buat supaya telur nggak mahal, minyak goreng nggak mahal, sembako nggak mahal gitu kan. Ini malah dikorupsi. Jadi ya itu teh tindak kejahatan yang luar biasa menurut Ibu mah gitu. Oke, makasih Bu Ewis. Gimana kalau pandangan dari akademisi mengenai korupsi ini? Apa kira-kira yang menyebabkannya gitu loh, Bu Sartika? Oke, ini nggak cuman korupsi ya kalau tadi saya baca beritanya, karena bersama-sama, jadi ini ada faktor KKN juga nih di sini.
Nah, penyebab korupsi itu bisa macam-macam sih, bisa jadi ya dengan pendapatan yang sekian, terus gaya hidup ikut naik, terus untuk mencukupi gaya hidup tersebut, mau nggak mau, nggak ada sumber pemasukan lain, mau nggak mau untuk melakukan sebuah kecurangan seperti itu. Kemudian hal lain mungkin faktor internalnya mungkin jadi sebenarnya walaupun gangguan dari luar itu ada, tapi kalau masing-masing individu itu punya nilai integritas, eh, besar kemungkinan orang itu bisa teguh pada pendiriannya untuk tidak terseret pada godaan korupsi seperti itu, Pak. Itu pendapat dari saya. Kira bagaimana nih Pak Budi tanggapan dari Bu Sartika itu masalah integritas, Pak? Mengenai masalah integritas ini sebenarnya ini kembali ke diri masing-masing dan juga kembali ke institusi masing-masing. Kalau Pak Budi sendiri apa pernah menerima tawaran-tawaran seperti itu? Wah, kalau dari lingkungan politik sendiri, sebenarnya untuk tawaran-tawaran seperti itu mungkin tidak terlihat secara nyata. Jadi tidak ajakan-ajakan seperti itu tidak akan terlihat. Di sini kami mengapresiasi sekali kinerja KPK ini karena tidak mudah untuk mengungkap kasus-kasus seperti itu, apalagi melibatkan orang-orang yang berpengaruh. Oke, baik Pak Budi, terima kasih. Oke, kita lanjut yang artikel ketiga ya. Biasanya menarik sekali, berarti sudah berat-berat semua. Ini ada berita tentang narkoba. Nah, banyak sekali mungkin artis-artis ataupun influencer yang terjerat sama narkoba gitu. Yang melihat ini kalau nonton di TV, gimana tanggapannya Mas Edi? Saya heran Pak Afgan kenapa ada yang seperti itu ya, yang mengkonsumsi narkoba. Saya betul-betul heran. Karena kita belajar di sekolah tentang nutrisi pendidikan, tentang hidup sehat, supaya kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Tetapi narkoba itu kan, kenapa ya? Itu kan buruk semua gitu yang saya tahu ya. Pertama harus bayar, lalu kecanduan, terus bayar lagi, kecanduan, bayar lagi, kecanduan. Nah, akhirnya juga jadi jelek lah semuanya, bahkan nanti ketangkep, ke penjara jadi jelek gitu. Saya nggak tahu kenapa artis kok bisa konsumsi narkoba begitu. Iya, kalau kita lihat mungkin kalau di pasar-pasar mungkin masih ada premanisme dan lain ya. Gimana Bu Wis kalau di pasar, apakah memang jadi tempatnya kadang ada beberapa preman menggunakan narkoba, Bu? Atau Ibu punya anak, gimana cara antisipasinya menangani agar tidak terjerat dengan hal seperti ini, Bu Wis? Terima kasih Pak Afgan. Ya, kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya, dan kebetulan ibu teh punya warung gitu ya. Jadi memang untuk supaya tidak narkoba ini harus ada dari sisi agama harus diperkuat. Bisa jadi memang work-life balance, gaya ya ibu biasa nyarios work-life balance-nya mungkin kurang ya, dan tuntutannya itu menjadi lebih besar sehingga terjunnya malah ke yang negatif gitu. Di sini suka bagus ada tiap sore ada pengajian gitu, jadi dipantau gitu ya, sebagai orang tua juga memantau sejak dini kegiatan-kegiatan anak-anaknya, barangkali begitu ya. Gimana Bu Tika mengenai isu ini, Bu? Iya, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya sama Pak Edi sama Bu Eis, mungkin mirip-mirip sih sebab-sebabnya. Ada ketakutan untuk mungkin merasa tertinggal gitu. Jadi itu mungkin lifestyle-nya artis, mungkin ada banyak yang memakai, terus temannya memakai, satunya diiming-imingin gitu. Oh, saya biar nggak ketinggalan zaman nih, biar itu semacam fear of missing out. Jadi akhirnya ikut-ikutan seperti itu. Jadi saya setuju dengan pendapatnya Bu Tika dan Bu Eis ini ya. Jadi kontrol diri dan lingkungan itu memainkan peran yang sangat penting di samping peran dari pemerintah. Ya, pemerintah melalui BNN dan kepolisian tentu selalu berusaha untuk memberantas penyebaran narkoba ini, karena ini kan memberikan dampak yang sangat buruk, apalagi kalau dilakukan oleh artis yang tentu memiliki pengaruh besar terhadap generasi muda kita. Oke, baik Pak Budi, terima kasih.
Terima kasih banyak kolega-kolega saya, sahabat-sahabat di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, kan udah nggak perlu lagi pisah sama Tigen gitu. Jadi kita bisa jalan-jalan bareng lah. Terima kasih Pak Edi, semoga sehat selalu. Bu Tika, semoga risetnya lancar. Pak Budi, semoga bisa, ya kalau kemarin kan gagal DPR Pak ya, semoga bisa masuk DPR 2024. Bu Wis, semoga tokonya tetap ramai Bu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Nama saya Arinal Haq Izawati Nurrahma. Saya akan menanggapi isu tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju atau KIM yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi. Reshuffle kabinet adalah hak presiden, tetapi tentunya masyarakat umum akan bertanya-tanya apa yang menjadi dasar bagi presiden melakukan pergantian para menterinya. Dilansir dari CNN Indonesia, hasil survei Poltreking Indonesia menyatakan bahwa 59,3% responden menyetujui perombakan kabinet alias reshuffle Kabinet Indonesia Maju atau KIM di saat kepuasan terhadap pemerintah mencapai 67,4%. Dorongan reshuffle ini terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah yang merupakan indikator paling relevan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan. Penilaian kepuasan publik ini mengindikasikan perlu tidaknya penggantian menteri reshuffle secara umum. Masyarakat tentunya sangat berharap jika reshuffle ini ke depannya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai kemajuan bangsa Indonesia. 2019-2024 masing-masing 1. Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. 2. Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketiga dan Reshuffle kabinet adalah hak presiden, tetapi tentunya masyarakat umum akan bertanya-tanya apa yang menjadi dasar bagi presiden melakukan pergantian para menterinya. Dorongan reshuffle ini terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah yang merupakan indikator paling relevan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan. Penilaian kepuasan publik ini mengindikasikan perlu tidaknya penggantian menteri reshuffle secara umum. Tersebut kebetulan saya sedikit agak tidak senang atau kurang sependapat karena menurut opini saya seseorang yang menjabat sebagai menteri hendaknya seseorang yang ahli di bidangnya atau menguasai tentang bidang tersebut, baik latar belakang pendidikan dan pengalaman terkait bidang yang dipimpin, bukan berdasarkan kedekatan dengan partai politik. Hal tersebut akan lebih efisien untuk melayani masyarakat lebih luas. Upaya mencapai kestabilan politik, maka nantinya akan diharapkan tercapai kestabilan ekonomi. Saya setuju dengan reshuffle kabinet karena memang akhir-akhir ini harga minyak goreng membumbung tinggi, dan selain itu reshuffle kabinet juga merupakan hak prerogatif presiden yang mungkin kompleks, tetapi kita yakin dengan pertimbangan-pertimbangan Presiden Jokowi beserta jajaran stafnya akan membawa kepuasan publik yang lebih baik dalam mengatasi masalah-masalah bangsa. Tentu kita ketahui bahwa reshuffle itu bisa terjadi karena banyak hal. Salah satu aspek yang paling banyak disorot adalah terjadinya peristiwa yang tidak bisa dikendalikan. Nah, menurut artikel Kompas yang terpublikasikan pada 16 Juni 2022 yang ditulis oleh Ari Putranto, sebelum melakukan reshuffle menteri, beberapa lembaga survei menyampaikan hasil riset mereka yang menyatakan tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nuraini. Saya merupakan peserta Latsar golongan 3 angkatan 3 tahun 2022 yang kebetulan tergabung dalam kelompok 2. Pendapat saya menanggapi video tersebut, kebetulan saya sedikit kurang sependapat karena menurut opini saya seseorang yang menjabat sebagai menteri hendaknya seseorang yang ahli di bidangnya atau menguasai tentang bidang tersebut, baik latar belakang pendidikan dan pengalaman terkait bidang yang dipimpin, bukan berdasarkan kedekatan dengan partai politik. Atau mungkin apabila sistem demokrasi Indonesia ini yang memiliki banyak partai dirampingkan sedikit dalam konteks jumlah partai tidak terlalu banyak dan seseorang akan
terpilih yang mewakili yang memang ahli di bidangnya. Hal tersebut akan lebih efisien untuk melayani masyarakat lebih luas. Kemudian usulan lain mungkin ada baiknya ketika dilakukan semacam uji terbuka untuk menduduki jabatan menteri menurut uji kompetensi bidang masing-masing yang sesuai dalam upaya mencapai Indonesia maju. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai kestabilan politik, maka nantinya akan diharapkan tercapai kestabilan ekonomi. Begitu menurut pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.